Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin Sinul Fatimah Zahra akan mempresentasikan portofolio dari tugas-tugas presentasi digital. Yang pertama ini adalah CV saya. Kalian bisa memanggil saya Via atau Alivia. Saya adalah seorang mahasiswa S1 Desain Interior dari Telkom University semester 6. Saya memiliki pribadi yang suka bersosialisasi dan berorganisasi untuk bertukar pikiran dan menambah ilmu yang baru. Saya mengedepankan nilai disiplin, rasa tanggung jawab, dan jujur. Dengan motivasi yang saya miliki, saya ingin membuat suatu ruang yang nyaman bagi pengguna sesuai dengan kebutuhan dan karakter di keinginan pengguna. Lalu ada pendidikan. Dari TK hingga sekarang kuliah, saya menekuni pendidikan itu di Bandung. Lalu ada keahlian software. Yang pertama ada AutoCAD, SketchUp, lalu ada Photoshop, Enscape, CorelDRAW, dan Microsoft Office. Semua software di sini saya masih belajar, masih belum bisa seprofesional itu. Lalu ada keahlian bahasa, karena saya orang Indonesia asli, maka saya pasti untuk berbahasa Indonesia, dan bahasa kedua saya itu bahasa Inggris. Lalu ada pengalaman organisasi. Selama saya di kampus, saya ikut beberapa organisasi, yaitu saya menjadi anggota divisi Humas di acara Beranda 2020 Interior Exhibition Telkom University. Lalu di tahun 2020 kemarin hingga sekarang, saya menjadi sekretaris 2 di Temu Karya Mahasiswa Desain Interior Indonesia ke-15 Telkom University. Lalu di situ ada kontak saya tinggal di Bandung, lalu ada email dan nomor telepon dan sosial media saya. Lalu selanjutnya ke portofolio yang pertama, yaitu ada museum. Di sini saya merancang museum art seperti art gallery itu. Saya menggunakan SketchUp. Untuk furniturnya di sini saya bikin sendiri. Yang ini saya bikin sendiri, tapi untuk barang-barang itu saya ambil dari 3D warehouse. Dan untuk rendering sendiri saya menggunakan Enscape. Di sini saya lampu sorot di sini saya menggunakan spotlight berwarna kuning. Di sini juga spotlight berwarna kuning. Dan untuk general light pada musim ini saya menggunakan lampu LED berwarna putih. Tapi kekurangan saya di sini itu tidak ada fisik lampunya gitu, jadi hanya ada cahayanya saja. Lalu untuk tulisan love ini, umpamanya itu adalah museumnya itu namanya Love. Saya juga kurang tahu kenapa saya namanya Love. Di nama Love ini saya menggunakan 3D text. Lalu saya agar menyala itu saya menggunakan emisif, dan di bawah sini juga saya menggunakan emisif. Lalu selanjutnya masih museum. Di sini saya menambahkan foto manusia untuk kayak lebih real lagi, seperti museum ada yang melihatnya. Untuk menambahkan foto manusia di sini saya menggunakan Photoshop. Lalu untuk ngedit videonya seperti brightness, kontrasnya juga saya menggunakan Photoshop. Berbeda dengan sebelumnya, di sini kita lihat kayak lebih gelap gitu hasil renderingnya, dan setelah saya edit brightness, kontrasnya jadi agak semakin lebih real lagi. Lalu selanjutnya ada kamar tidur. Di sini saya ditugaskan untuk merancang sebuah ruangan, bebas mau ruangan apa saja. Lalu mau berapa ukuran itu bebas, terserah saya, dan saya membuat kamar tidur.
Di sini kamar tidurnya langsung ke kolam renang di belakangnya. Di sini juga saya menggunakan aplikasi SketchUp. Lalu untuk renderingnya juga masih sama menggunakan Inkscape. Dan untuk furniturnya di sini saya mengambil dari 3D Warehouse. Di 3D Warehouse itu banyak sekali berbagai macam furnitur atau kebutuhan yang kita butuhkan untuk merancang ruangan kita. Dan di sini saya menggunakan beberapa lampu. Di sini saya menggunakan spare untuk pendant lamp, lalu ini line untuk hidden lampnya berwarna kuning, lalu untuk bloom lightnya saya menggunakan red warna putih. Untuk lampu tidur ini saya menggunakan spare berwarna putih. Lalu di belakang sini di area kolam renang saya menggunakan spotlight yang mengarah ke dinding, menyorot dinding itu untuk mengesankan aksen-aksen lampu gitu. Lalu ini ada afternya ini saya mengontrol brightness dan kontrasnya di Photoshop. Saya lihat ini ada perbedaannya. Yang before ini tuh kayak lebih gelap lagi, tapi setelah di-edit brightness dengan kontrasnya, ini cahayanya lebih terang dibandingkan sebelumnya. Dan di rendering ini tuh rendering pada malam hari. Makanya aksen lampunya mungkin akan lebih terlihat. Lalu selanjutnya masih yang tadi, cuman ini renderingnya di pagi hari. Pagi hari itu tidak terlihat aksen lampu di sini, spotlight. Aksen dinding pada kolam renang dan pendant lampnya juga tidak terlalu terlihat. Sama seperti sebelumnya, di sini afternya itu saya menggunakan Photoshop untuk lebih mencerahkan lagi ruangannya, lebih realistis lagi ruangannya. Dan untuk orangnya itu saya menggunakan Enscape Asset Library. Di sana juga ada berbagai macam, bukan cuma manusia, tapi juga ada furnitur-furnitur lainnya. Ini rendering di siang hari. Di siang hari juga cahayanya tidak terlalu banyak masuk ke ruangan, jadi tetap harus menggunakan Photoshop untuk brightness dan kontrasnya. Lalu ini di sore hari. Di sore hari juga agak kurang cerah di bagian sini, maka saya edit lagi brightness-nya di Photoshop. Selanjutnya ada animasi kamar tidur. Di animasi ini saya menggunakan Enscape juga untuk merekam ruangannya, dan untuk editing videonya saya menggunakan Filmora. Kenapa menggunakan Filmora? Karena Filmora itu lebih gampang dan lebih banyak juga variasi teksnya. Terus untuk nambahin musik juga sebenarnya udah ada di Filmoranya, tapi kita juga bisa ekspor dari file yang kita punya. Dan lagu yang saya masukkan di sini itu saya download di YouTube yang no copyright. Jadi aman dari copyright. Ini saya putar.
ini area kolam renangnya yang tadi saya bilang, karena tadi tidak terlalu terlihat. Untuk rendering videonya juga saya menggunakan Inkscape. Itu animasi kamar tidur yang tadi. Lalu selanjutnya ada kamera work atau kamera movement. Di animasi sebelumnya itu kamera movement saya itu masih berantakan karena pada saat itu belum mempelajari apa saja, ada apa aja sih kamera movement itu, dan setelah saya pelajari ternyata ada banyak berbagai macam kamera movement. Yang pertama itu ada tilt. Kamera movement ini tuh dia lebih ke bergerak ke atas ke bawah seperti kepala kita ke atas ke bawah seperti ini. Lalu ada panning. Panning itu dia bergerak ke kanan ke kiri. Kita geleng-gelengkan kepala. Lalu truk. Sebenarnya truk itu hampir sama seperti tilt. Pergerakannya ke atas ke bawah, cuman dia itu bukan bergerak seperti kepala kita gini, tapi dia lebih ke bergeser dari atas ke bawah, bergeser perlahan-lahan gitu ke atas ke bawah. Lalu crab juga sama seperti panning, dia ke kanan kiri tapi bukan bergerak seperti ini, tapi dia bergeser ke kanan kiri. Lalu untuk crane ini dia lebih menyoroti suatu objek dari bawah lalu ke atas, tapi kameranya tetap nyorotin satu objek itu. Seperti itu. Lalu untuk zoom, sama kayak kita zoom pada umumnya, lebih dekat ke suatu objek di zoom itu. Lalu untuk Dolby ini, dia pergeseran ke depan ke belakang. Dia kayak zoom in, zoom out gitu. Depan ke belakang gitu. Lalu untuk orbit itu, dia lebih melihatkan sekeliling ruangan kita itu seperti apa, dia kayak 360 derajat, 180 derajat gitu. Lalu ada terakhir ada handheld. Sebenarnya saya kurang paham juga handheld itu seperti apa, tapi yang saya tangkap itu mungkin dia kameranya dari di atas dan agak bergerak gitu, kameranya kayak bergerak gitu, kameranya goyang-goyang gitu. Lalu ini ada animasi kamera worknya yang saya bikin. Ini ada tilt itu ke atas bawah, bergeraknya ke kepala kita. Ini ada panning seperti ini. Truk itu bergeser ke atas ke bawah, yang saya bilang. Bergeser ke kanan. Kan dari bawah ke atas dengan objek yang sama. Lalu ada zoom. Ini ada Dolby, bergerak ke depan, ke belakang. Ini ada orbit.
ini ada handheld. Sebenarnya kurang paham juga seperti itu handheld maksudnya. Sama seperti tadi untuk video editing, saya menggunakan Filmora, dan di situ juga banyak varian-varian untuk mengubah kayak pergantian slide-nya itu ada banyak variannya. Terus untuk download yang mungkin kalau misalnya download di Google bakal ada watermarknya, dan saya downloadnya itu lewat YouTube, itu ada tutorial download untuk Filmora tanpa watermark. Jadi sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.